anak-anak dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan Ibu Rafida Manurung dalam video pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2 bab 1 pengolahan limbah lunak. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran berikut ini. Terima kasih. Kompetensi dasar 3.3. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran. 3.4. Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif dan inovatif. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. 2. Siswa dapat memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan limbah lunak berdasarkan karakteristik yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah di daerahnya. Kekayaan alam yang melimpah di Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi berbagai benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya adalah memanfaatkan kekayaan alam sebagai bahan dasar pembuat kerajinan. Salah satu kerajinan yang dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu kerajinan dari bahan limbah lunak. Kerajinan tangan adalah proses membuat benda dengan menggunakan tangan dan alat bantu. 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. A. Berdasarkan wujudnya. 1. Limbah cair, yaitu zat sisa yang memiliki wujud fisik berupa zat cair, contohnya air sabun, air cucian, minyak bekas, dan lain-lain. 2. Limbah padat, yaitu hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan, contohnya kertas, kayu, dan lain-lain. 3. Limbah gas dan partikel, yaitu zat sisa dan kegiatan manusia yang berwujud zat gas, contohnya SO2, CO, dan hidrokarbon, dan lain-lain. B. Berdasarkan sumbernya. Limbah terdiri atas limbah pemukiman, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah pariwisata, dan limbah medis. C. Berdasarkan senyawanya. 1. Limbah organik, yaitu limbah yang dapat dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon, contohnya kulit buah dan sayur, sisa tumbuhan, dan kotoran hewan. 2. Limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit diuraikan atau tidak dapat membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon, contoh plastik, kaca, dan baja. Apa itu limbah lunak organik dan anorganik? Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Apa itu limbah organik? Yaitu jenis limbah yang lebih mudah terurai, biasanya lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan seperti pelepah pisang. Limbah lunak organik
juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Limbah lunak anorganik merupakan jenis limbah yang sulit terurai. Biasanya berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dan limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai. Mungkin beberapa dapat terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga, contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Limbah lunak organik dan anorganik diolah dengan prinsip-prinsip tertentu. Pengolahan limbah lunak organik dikenal dengan nama 3R, antara lain sebagai berikut. 1. Reduce atau disebut mengurangi. Supaya tidak banyak menghasilkan sampah, kita bisa meminimalisasi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Contohnya, saat berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, tidak sering membeli minuman kemasan, dan sebagainya. 2. Reuse atau menggunakan kembali. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bernilai jual. Menggunakan kembali benda-benda tidak terpakai sehingga sampah menjadi berkurang, dan kita tidak perlu lagi membeli barang karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang tidak terpakai tersebut. Misalnya, menggunakan kaleng bekas menjadi tempat pensil, membuat kerajinan dari bahan bekas, dan lain-lain. 3. Recycle atau mendaur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi suatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, serta mengurangi polusi dan kerusakan lahan. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. 1. Penilaian bahan limbah lunak. 2. Pembersihan limbah lunak. 3. Pengeringan. 4. Pewarnaan bahan limbah lunak. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Dan yang keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Hasil kerajinan limbah organik. Contoh 1. Kerajinan limbah kertas. 2. Kerajinan limbah kulit jagung. 3. Kerajinan limbah jerami. 4. Kerajinan limbah pelepah pisang. Hasil kerajinan limbah anorganik. Contohnya 1. Kerajinan limbah plastik. 2. Kerajinan limbah kemasan, dan yang ketiga, kerajinan limbah kain perca.
Kesimpulan materi dari kerajinan limbah bahan lunak adalah salah satu kerajinan yang dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu kerajinan dari bahan limbah lunak. Kerajinan tangan adalah proses membuat benda yang menggunakan tangan dan alat-alat bantu, berupa alat-alat sederhana sampai pada alat-alat mekanik menggunakan mesin maupun listrik. Benda hasil kerajinan dapat dibedakan atas bahan, cara membuat, dan kegunaannya. Soal pertanyaan 1. Jelaskan yang dimaksud limbah organik. 2. Jelaskan yang dimaksud limbah anorganik. Pembahasan soal 1. Limbah lunak organik merupakan jenis limbah yang mudah terurai. Biasanya lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. 2. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sulit atau bahkan tidak dapat untuk diuraikan atau tidak dapat membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur-unsur karbon, misalnya plastik. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat buat anak-anak. Nah, pesan Ibu, patuhi peraturan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai masker, dan jauhi jarak dengan teman. Nah, juga konsumsi makanan yang sehat supaya kita tetap sehat dan semangat belajar. Terima kasih. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.